Di sini saya Ami Santika Asih, NIM 1820210019 akan menjawab pertanyaan dari penanya wajib, yaitu Mas Fahruriza, NIM 1820210038. Pertanyaannya, 1. Mengenai pengalihan aset atau aset transfer. Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji untuk membayar atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka yang diatur sesuai dengan kebutuhan peminjam. Janji-janji itu maksudnya bagaimana, dan apabila sudah waktunya tetapi tidak bisa membayar, apa yang akan terjadi? Jelaskan pada makalah halaman 5. 2. Wilayah Al-Hizbah merupakan lembaga pengontrol pemerintah. Apakah di Indonesia melakukan hal tersebut? Berikan contohnya pada makalah halaman 14. Jawab. Yang pertama, maksud dari bentuk janji-janji dalam pengalihan aset di lembaga keuangan, dan apabila sudah waktu membayar tetapi tidak bisa membayar, apa yang akan terjadi? Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji untuk membayar oleh debitur. Maksud bentuk janji-janji tersebut pada dasarnya adalah kredit yang diberikan kepada unit defisit atau debitur yang mengalami kekurangan modal dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan dengan peminjam. Lembaga keuangan sebenarnya hanyalah mengalihkan kewajiban menjadi aset dengan jangka waktu jatuh tempo sesuai keinginan penabung. Proses pengalihan kewajiban oleh lembaga keuangan menjadi aset tersebut disebut transmutasi kekayaan. Apabila sudah waktu pembayaran tetapi tidak bisa membayar, yang akan terjadi pada nasabah yaitu: 1. Pihak desk collection pasti akan menghubungi terus-menerus lewat telepon sehingga kegiatan sehari-hari akan terganggu. 2. Bunga dan dendanya akan tetap berjalan dan bertambah banyak. 3. Pihak vintage pasti melaporkan hal ini kepada OJK. 4. Riwayat kredit menjadi buruk dalam catatan OJK. Kemudian langkah bank dalam menangani nasabah yang telat membayar utang, yaitu: 1. Mengumpulkan informasi yang digunakan sebagai landasan tindakan terhadap kredit macet. 2. Mempertimbangkan apakah masalah tersebut dapat diselesaikan tanpa jalur hukum yang dapat merusak hubungan baik dengan nasabah atau tidak. Yang ketiga, melakukan tindakan penyelesaian masalah, yaitu penyelesaian kredit macet secara damai tanpa melalui pengadilan atau non-litigasi dan penyelesaian melalui pengadilan. Pertanyaan yang kedua, lembaga di Indonesia yang berperan seperti Al-Hizbah. Hizbah merupakan lembaga pengawas yang berfungsi sebagai pengawas agar berbagai kecurangan dan penyimpangan dalam kegiatan perekonomian tidak terjadi, sehingga dapat tercapainya keadilan sesuai dengan syariah. Di Indonesia, lembaga dengan peran seperti Al-Hizbah tersebut telah ada pada beberapa lembaga, antara lain: 1. Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah sekelompok orang yang ahli syariah yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia, yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, Komite Pengawasan dan Persaingan Usaha atau KPPU. KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan aktivitas pasar tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 3. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.
BPOM merupakan lembaga pemerintah yang bertugas sebagai pengawas makanan dan minuman yang beredar di pasar. 4. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, lembaga yang didirikan di mana keberadaannya diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan kewajibannya dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungannya. 5. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK, lembaga yang berkedudukan pada tiap daerah tingkat 2, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang bertugas untuk menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.